dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, golden, funky ini, Mayanov. Kita kembali lagi untuk melakukan reading. Kita akan lakukan pick a card reading sekarang dengan tema love life, dengan tema percintaan, dan pertanyaan spesifik apakah gue denial. Oke? Jadi memang reading ini gue buat dan gue tujukan buat kalian-kalian nih, orang-orang yang mungkin memang sedang menjalin sebuah hubungan dalam bentuk apapun itu. Bisa jadi HTS-an, bisa jadi memang pacaran, bisa jadi memang mungkin sudah lebih serius ya, bisa jadi udah nikah, atau apapun itulah bentuk komitmen kalian dengan pasangan kalian. Yang di sini kayaknya kalian mempertanyakan sesuatu dari pasangan kalian ya. Jadi memang kondisi denial itu atau penyangkalan, itulah kondisi dimana mungkin sebenarnya hati kecil kalian atau kalian punya feeling kayak gue punya feeling gak enak nih, kayak bau-baunya bau nih hubungan gue nih, cuman kayak you're still not sure ya. Kalian masih bener kayak ngerasa gak yakin, kalian masih mempertanyakan apakah yang kalian rasakan atau yang kalian lihat itu real atau enggak. Karena kadang-kadang suka nyaru nih antara realita yang kita lihat sama asumsi kita sendiri. Oke, jadi di sini kita mau coba lihat apakah memang yang kalian rasakan atau yang kalian lihat itu kalian tuh denial apa enggak sih, kalian tuh menyangkal atau enggak sih, gitu ya. Jadi di sini gue punya 3 kartu, ada 5 hati, 6 wajik, dan ada king sekop. Oke, gue ingin kalian konsentrasi, gue ingin kalian pandang kartu-kartunya ini. Kira-kira yang mana ya yang paling memanggil-manggil hati kalian? Kira-kira yang mana yang paling resonate sama kalian? Oke, kalau kalian ngerasa perlu di-pause, silahkan di-pause dulu aja, nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita akan ngebukain readingnya satu persatu sesuai dengan kartu yang kalian pilih. Nanti untuk readingnya kalian bisa langsung lihat aja di timestamp, akan gue taruh di komen dan di description di bawah. Oke, jadi gue ingin kalian konsentrasi dulu untuk pilih kartunya, kira-kira yang mana yang paling resonate sama kalian. Oke, kalau kalian ngerasa nggak bisa milih, it's okay. Kayak mungkin kalian bisa jadi resonate sama 2 hal. Oke, sama 2 kartu sekaligus, it's okay. Oke, kalau misalnya udah, kita akan langsung aja masuk ke reading ya. Kita langsung aja masuk ke readingnya. Oke guys, mulai aja. Oke, pertama-tama buat kalian yang milih kartu 5 hati. Oke, kalian lagi bertanya-tanya, sebenarnya gue tuh denial apa enggak sih akan hubungan gue ini? Ya, apakah ada hal-hal yang memang gue sadarin, cuman gue nggak mau ngelihat hal itu? Apakah gue berbohong pada diri gue sendiri? Apakah memang sebenarnya gue hanya negative thinking aja? Oke, gue ingin kalian semua sekarang berkonsentrasi terhadap pertanyaannya. Kalian coba bayangin sosok yang memang ingin kalian tanyakan ini. Coba kalian bayangin juga pertanyaannya, bayangin juga situasinya kalau perlu. Oke, kita konsentrasi di sini. Dan gue akan bukain kartunya. Oke. Sekarang kita akan coba bukain kartunya ya, satu persatu. Sini kalian dapat kartunya. Yang pertama ada Two of Pentacles, The Magician, Three of Pentacles, Knave of Pentacles, Knave to Page, The Chariot, The Lovers, dan yang terakhir adalah The Emperor. Oke. Jadi buat kalian yang memilih kartu 5 hati di sini, oke, kayaknya di sini kalau gue lihat dari kartu ya, banyak hal yang memang kayaknya perlu di resolve nih ya. Ini sebenarnya gue nggak melihat ada masalah yang gimana-gimana. Ini bukan denial, kayak simply put ini bukan denial, cuman memang ada isu lain gitu ya dalam hubungan ini. Karena gue melihat ada rasa ragu-ragu, ada rasa nggak percaya, ada rasa kok kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Padahal sebenarnya ini masalahnya bukan dari segi actionnya, oke, bukan dari tindakan orang itu. Kayak seringkali kita mengukur sesuatu tuh semata-mata dari actionnya aja. Misal
pacar lo misalnya ya, pacar lo kok kalau bales chat lama ya gitu, padahal mungkin buat lo ekspektasi lo adalah ya kalau gue ngechat gue maunya instantly dibales, misalnya kayak gitu. Itu yang mungkin yang paling sederhana, paling shallow aja ya gitu. Gue maunya langsung dibales gitu. Pasti dia nggak balas gue cepet-cepet pasti karena dia nggak sayang gue gitu. Itu kan udah asumsi kayak, dan sebenarnya itu yang dipermasalahin bukan dia balasnya lama, cuman kenapa lo insecure gitu. Masalahnya tuh kayak gitu. Masalahnya bukan kenapa dia balasnya lama, cuman kenapa lo ngerasa itu menunjukkan bahwa dia nggak sayang sama lo. Ya itu kan sebenarnya menjadi bentuk insecurity, ya gak sih? Nah jadi ada kejadian dalam hubungan kalian yang kayaknya mirip kayak gitu, dimana yang dipermasalahin tuh actionnya, padahal action itu adalah hasil akhirnya, kayak itu outputnya, cuman kayak core problemnya itu yang belum diaddress, itu yang belum diselesaikan gitu. Karena di sini yang gue lihat dari sisi lo nya at least, itu lo ngerasa bahwa kayak you wanna believe this person, you wanna believe your partner, kayak lo pengen percaya sama pasangan lo pengen menyayangi mereka, lo pengen mencintai mereka, lo pengen untuk jadi pasangan yang suportif gitu. Gue ngeliat banget dari kartu kayak gitu. Cuman entah kenapa ada perasaan-perasaan gak tenang gitu. Nah, perasaan gak tenangnya ini nih yang mungkin perlu kalian cek lagi ya. Kadang-kadang kayak lagi-lagi gini nih, we live in a society yang mungkin punya standar sosial masing-masing ya. Mungkin kalau misalnya di lingkungan kita menetapkan, tanda kutip menetapkan standar, kalau lo pacaran itu harusnya lo balas chat instan, misalnya kayak gitu ya. Ini hanya contoh, misalnya kayak gitu. Lo harus balas chat tuh harus instan. Kalau misalnya enggak, berarti dia lagi mikirin orang lain, berarti dia nggak sayang sama lo, berarti dia lagi selingkuh. Nah, ketika society menetapkan standar-standar seperti itu pasti baik lo sadari maupun tidak, itu menjadi standar juga buat lo gitu. Itu pasti keserap juga sama kita ya. Padahal sebenarnya mungkin secara pribadi nih, kita kalau nggak pakai pengaruh lingkungan kita nih, kalau kita mau strip si pengaruh lingkungan, pengaruh eksternal itu ya, mungkin kita ngerasa ya nggak masalah sebenarnya gue dibalas lama, yang penting tetap ngabarin, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak lo perlu mendefinisikan ulang nih, definisi sayang, definisi cinta, definisi perhatian buat lo tuh kayak gimana ya. Karena nggak semua standar sosial yang ada yang mungkin udah kita pelajarin, yang mungkin kayak secara tidak sadar dan secara tidak sengaja mendarah daging di diri kita, itu tuh benar dan itu tuh tepat buat kita ya. Jadi kayak kita harus punya our own rules gitu, kita harus punya standar kita sendiri gitu. Sebenarnya definisi sayang gue tuh seperti apa sih, definisi perhatian gue tuh seperti apa sih, definisi selingkuh gue tuh seperti apa sih gitu. Dan itu nggak harus sama dengan standar yang ditetapkan oleh orang lain gitu. Standar ini hanya berlaku antara lo dan pasangan lo aja. Kenapa? Karena yang jalanin hubungan ini ya kalian berdua doang ya gitu. Jadi jangan kecampur-campur sama pengaruh eksternal gitu. Karena gue lihat di sini sebenarnya hubungan kalian tuh, gue nggak ngeliat ada masalah yang gimana banget ya. Bukan masalah gede banget kayak dia nggak sayang sama lo, dia cuma mainin lo. Enggak, gue nggak ngeliat yang kayak gitu. Ini masalahnya secara fundamental belum di sort out aja, belum dirunut aja gitu loh. Kayak ekspektasi gue sebagai cewek dalam hubungan ini gue maunya begitu gitu. Ekspektasi gue sebagai cowok dalam hubungan ini gue maunya begini. Itu mungkin belum diomongin secara secara terbuka dari ke hati, atau mungkin ketika lo ngerasa gak nyaman sesuatu lo belum omongin gitu, kayak gue gak nyaman lo kalau kayak gitu karena gue gini, gue punya pemikiran gini. Kayak itu kan sebenarnya hal yang harus dinormalkan, harus diwajarkan dalam sebuah hubungan gitu, untuk menekan rasa khawatir ini. Karena di sini yang gue lihat hubungan kalian nggak punya masalah, cuman banyak rasa khawatir gitu. Karena itu belum hal-hal yang fundamental itu belum out in the open, belum secara terbuka gitu. Memang kayak ya dia seperti itu orangnya, gue seperti ini orangnya, kita seperti ini pasangannya gitu. Jadi memang hanya butuh lebih banyak struktur aja ya. Karena di sini kalau gue lihat perasaan, rasa cinta sebenarnya besar, dan sebenarnya nggak ada rasa denial atau gimana, cuman perlu kalian identifikasi aja. Yang kalian lihat itu tuh sebenarnya memang dari diri kalian sendiri, memang itu adalah kalian karena kalian ngerasa nyaman atau nggak nyaman, atau memang karena kalian terbiasa dengan society, dengan lingkungan kalian yang menetapkan standar-standar tertentu. Itu yang penting ya. Karena kayak
jangan terus ke bawah arus. Intinya itu aja sih, jangan sampai lo ke bawah arus tapi terus malah jadi ngerusak hubungan lo sendiri, kan sayang ya. Padahal yang jalan hubungan kalian ya, bukan kayak orang lain gitu kan. Jadi ya itu tadi seperti yang sudah gue jelaskan. Oke? Jadi makasih udah dengerin. Semoga kalian suka. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian nggak bermanfaat, udahlah, gue minta support kalian dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Oke? Mohon maaf jika gue ada salah kata. Thank you. Kita akan lanjut ke reading yang berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke reading buat kalian yang milih kartu 6 wajib. Oke? Buat kalian yang masih bertanya-tanya, sebenarnya gue denial nggak sih? Sebenarnya yang gue lihat ini nyata apa enggak sih? Oke? Gue ingin kalian sekarang berkonsentrasi pada pertanyaan tersebut. Gue ingin kalian mungkin coba bayangin orangnya yang ingin kalian tanyain, atau mungkin situasinya yang mungkin masih kalian pertanyakan, sebenarnya gue tuh denial apa enggak sih? Sebenarnya gue tuh denial apa enggak sih? Oke? Apakah sebenarnya gue membohongi diri gue sendiri, atau memang gue hanya negative thinking aja, atau gue hanya overthink aja? Oke? Gue ingin kalian konsentrasi, dan gue akan coba bukain. Oke, mau geser dulu. Oke. Kita akan buka kartunya satu per satu. Yang pertama di sini kalian dapat kartunya Hermit, The Hangman, kemudian ada Four of Pentacles, Eight of Cups, Four of Swords, Nine of Pentacles, dan yang terakhir kalian ada Three of Swords. Oke, I see a lot of problem ya sebenarnya di sini di hubungan kalian. Jujur aja, ini gue kayak ya udahlah jujur aja lah ya. Toh kalian kesini juga datang untuk mendengar kejujuran kan, bukan mendengar kebohongan. Anyway, di sini yang gue lihat mungkin ada, kalau kalian nanya gue tuh denial nggak sih, kemungkinan besar iya lo denial. Kenapa? Karena di sini yang gue lihat sebenarnya hubungan kalian tuh butuh banyak banget evaluasi. Dan ini sebenarnya cenderung energinya udah nggak enak yang kalau gue lihat dari kartu di sini ya. Dimana kayak ada energi pengen menutup diri ya, untuk menarik diri kayak gitu. Ada, gue baca juga di sini semacam kekeh nggak mau berubah gitu, keras hati dan keras kepala. Dan sebenarnya di sini memang butuh banyak time out gitu, butuh banyak istirahat dulu ya. Dan mungkin hal yang kalian kurang, atau kalian belum terlalu sadarin gitu lah ya, itu ada rasa harus mengorbankan sesuatu, dan kayak ini tuh sebenarnya maunya apa sih, nggak jelas gitu. Padahal sebenarnya semua perasaan itu tuh itu dari sisi emosional aja, itu semua perasaan atau kayak energi negatif yang sebenarnya kalau kalian terlihat real itu tuh nggak harusnya kejadian. Oke, gambarannya mungkin gini ya. Pernah nggak sih kalian ngelihat teman kalian yang cantik, tajir, kurus gitu misalnya ya, terus mereka masih ngeluh gitu. Mungkin orang luar nih, orang yang kayak shallow aja gitu ya, ngeliatnya kayak ya lah lu kan perfect, apalagi sih yang lu pusingin. Nah kayak gitu, kurang lebih orang ngeliat hubungan kalian tuh kayak gitu, katanya dari luar seperti perfect gitu, cuman on the inside itu tuh banyak hal-hal yang memang perlu dibenahin gitu. Dan lo harus mau melihat bahwa kayak oh there's something wrong with this relationship gitu ya. Mungkin gak cuma dari sisi lo nya aja, mungkin dari sisi pasangan lo pun juga harus berani untuk mengakui bahwa kayak okay, there's something wrong with our relationship gitu. Ada yang salah dari hubungan kita, ada yang gak bener nih, ada yang gak nyaman dari hubungan ini gitu. Kenapa? Karena di sini yang gue lihat banyak banget symptoms hubungan yang udah gak enak, kayak tadi itu menarik diri, kemudian kekeh sama pendirian masing-masing, gak mau saling terbuka gitu. Dan ada yang ngerasa harus berkorban. Maksud gue gini, gue ngeliatnya kayak gini, memang kalau misalnya lo lihat dari sebuah hubungan ya, itu kan semacam diglorify gitu lah, bahwa kayak oke, aku berkorban segala-galanya buat kamu gitu. Cuman yang gue lihat di sini adalah gini, kalau emang lo tulus, kalau emang lo beneran sayang sama orang ini dan kayak lo nggak merasa keberatan, lo nggak akan ngerasa bahwa lo berkorban ya. Pengorbanan itu tuh di sini konteksnya yang gue lihat dari kartu di sini lebih ke arah kayak you lose something, lo kehilangan sesuatu demi orang itu. Padahal kalau misalnya lo
memang melakukannya dengan suka hati dan maksudnya suka rela gitu lah ya, lo nggak akan ngerasa bahwa kayak lo kehilangan sesuatu. Misalnya gini deh, lo udah kepengen banget ngebeli baju misalnya, atau nggak usah baju deh, lo pengen banget beli iPhone gitu, terus lo nabung sampai 20 juta misalnya ya, lo mau beli yang paling bagus, gue mau banget yang 20 juta misalnya kayak gitu. Lo nabung ketika lo beli itu iPhone seharga 20 juta misalnya, lo ngerasa kehilangan uang nggak? Enggak. Kenapa? Karena memang itu adalah yang udah lo nggak ngerasa lo berkorban gitu. Lo ngeluarin 20 juta tuh lo nggak ngerasa kayak lo kehilangan uang, lo ngerasa lo mendapatkan sesuatu. Nah, kalau pandangan gue di sini, hubungan tuh semestinya seperti itu. Memang pasti ada yang keluar nih, entah itu dari sisi pikiran, tenaga, uang, pasti ada yang keluar untuk sebuah hubungan. Itu kan kayak apa yang kita keluarin gitu ya, secara emosional. Cuman ketika hubungan ini sehat, lo gak akan ngerasa bahwa itu adalah sebuah expense, tanda kutip. Lo gak akan merasa bahwa itu adalah suatu hal yang perlu diungkit-ungkit, kayak lo gak merasa lo perlu pamrih akan hal tersebut gitu. Sama aja kayak kasus yang si case beli iPhone itu ya, yang lo lihat adalah positifnya. Oh ya, I get to spend my time with you, kayak gue jadi bisa menghabiskan waktu sama lo, gue mungkin bisa jadi membangun masa depan sama lo, kayak gitu loh. Kayak lo gak akan peduli sama hal yang emang menjadi cost-nya, yang menjadi biayanya gitu. Lo gak akan peduli sama hal itu. Yang lo pedulikan adalah apa yang lo dapatkan. Sama case kayak si iPhone tadi. Nah, cuman di sini yang gue lihat dari hubungan kalian yang gue dibaca dari kartu di sini, lebih berat lo ngelihatnya ke arah cost-nya. Artinya kan apa? Artinya lo ngerasa nggak worth it gitu, baik lo sadari maupun tidak gitu. Apa yang lo keluarkan lo ngerasa nggak sepadan, nggak worth it gitu. Sama aja kayak lo biasa beli bensin harga 10.000, ini lo harus beli seharga 15.000, padahal ya bensinnya sama-sama aja kan. Lo kayak that difference tuh 5.000, kayak perbedaan 5.000 itu bikin lo keki, bisa aja kan, karena lo ngerasa ya nggak worth it, orang barangnya sama, fungsinya sama, kenapa gue harus keluar lebih banyak, kayak gitu. Lo jadi mempermasalahkan sih 5.000-nya itu, padahal 5.000 itu sebenarnya kecil misalnya kayak gitu ya. Itu yang kurang lebih terjadi sama hubungan lo sekarang. Lo sangat berfokus pada cost-nya, tidak dengan gain-nya, tidak dengan apa yang lo dapatkan dari hubungan ini, hal positif apa yang lo dapatkan dari hubungan ini. Kenapa? Karena lo ngerasa juga kayak ini kok ujungnya kayak nggak ada, ini kok kayak nggak ada ujungnya. Jadi memang banyak yang perlu diadres di sini, dan mungkin akan banyak sakit hati, mungkin akan banyak hati yang terluka di sini. Cuman memang kalau misalnya dari kalian masing-masing punya niatan untuk oke, gue masih ingin sebenarnya berada dalam hubungan ini, ya itu mungkin masih bisa dibicarakan. Cuman kalau misalnya rasanya kayak ini kalian sendiri ngerasa bahwa ini sudah tidak terselamatkan, ya udah lepasin aja cuy, kayak gitu. Karena ini udah kondisinya nggak endol banget gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa bahwa kayak gue nggak ngeliat ini semua, most probably lu emang denial. Kayak wake up, open your eyes, lo lihat ini problematic. Oke? Jadi gitu readingnya untuk kalian. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian ngerasa bermanfaat, bolehlah kasih gue support dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Oke? Kita akan lanjut ke reading yang berikutnya. Guys, kita masuk ke kartu yang terakhir nih, yaitu King Cup. Oke, buat kalian yang milih King Cup, kita akan bukain buat kalian. Apakah kalian denial atau enggak sih dalam hubungan ini? Apakah kalian membohongi diri kalian atau tidak dalam hubungan ini? Oke, jadi gue mau kalian sekarang konsentrasi sama pertanyaannya. Konsentrasi kalau coba kalian bayangin juga orangnya, mungkin yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin situasinya yang memang menjadi pertanyaan buat kalian, yang memang kalian pertanyakan. Oke, gue mau kalian fokus dan coba untuk konsentrasi sambil gue akan bukain kartunya. Oke, kamu geser dulu boleh. Oke. Sekarang akan kita buka satu persatu ya kartunya. Di sini ada kartunya Knight of Swords, kemudian ada The Magician,
terus ada Ten of Pentacles, di sini ada Two of Pentacles, di sini ada Death, dan ini ada Lovers, dan ini ada Ace of Cups. Oke. Ini menarik ya, jujur ini cukup menarik kondisinya. Kenapa? Karena sebenarnya lagi-lagi nih, ini adalah kondisi dimana sebenarnya kalian mau percaya sama hubungan ini gitu. Cuman di sisi lain mungkin ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang kayaknya kayak gue nggak bisa deh sama orang yang kayak gini. Ini kayaknya udah emang hubungan yang udah kalian jalanin selama beberapa waktu, dan yang gue tangkap di sini ada kesan terburu-buru. Oke. Ini kayaknya agak mirip sama yang tadi ya. Ada yang satunya agak mirip juga kayak gini, dimana gue melihat di sini paling besar pengaruhnya tuh sebenarnya dari pihak eksternal gitu ya. Kayak ada a set of standard yang memang sebenarnya mungkin nggak benar-benar fit dalam hubungan kalian gitu. Atau mungkin gue lihat juga di sini kalian bergerak pada standar yang udah outdated sebenarnya dalam hidup kalian. Nah, gimana tuh maksudnya? Maksudnya tuh gini. Misalnya, sebutlah Ani. Ani berusia 15 tahun, punya standar, oh gue mau cowok yang perhatian, gue mau cowok yang datang dari keluarga kaya, dan gue mau cowok ini harus naik mobil, dia harus apalagi berkumis, misalnya kayak gitu. Anjing super random banget, tapi gitu misalnya gitu ya. Itu adalah Ani usia 15 tahun. Dan setelah dari dia usia 15 tahun sampai saya dia umur 23 tahun, itu Ani udah pacaran tuh sama beberapa orang dengan dia strict sama kriterianya. Pokoknya harus kayak gitu ya. Dia harus ganteng, perhatian, berkumis, terus naik mobil, dia harus dari keluarga kaya gitu. Kalau nggak memenuhi kriteria itu, bye gitu ya. Terus sampai di umur 23 tahun dia udah ketemu sama beberapa orang yang kayak gitu. Padahal mungkin di usia di 23 tahun, dari pengalamannya dia nih pacaran sama berbagai orang yang dengan kriteria yang sama kayak gitu, dia ngerasa, oh ternyata itu tuh nggak menjamin kriteria yang gue tetapin itu. Ternyata meskipun mereka ganteng, berkumis, naik mobil, dan perhatian, ternyata mereka juga tetap bisa jadi douchebag gitu. Mereka juga tetap bisa jadi cowok brengsek. Nah, artinya standar Ani di usia dia 15 tahun tuh udah outdated dong, udah kuno dong, udah nggak bisa dipakai lagi dong. Dan kayak it would be foolish. Ini akan menjadi suatu keputusan yang bodoh kalau Ani di usia 23 tahun masih mau kekeh pakai standar dia di usia dia 15 tahun. Dimana di usia 15 tahun itu, satu, dia masih belum dewasa, kedua, dia masih belum berpengalaman gitu. Nah, yang terjadi itu sebenarnya agak kayak gini, mungkin nggak se-ekstrem yang gue bilang ya. Itu contoh gue hanya mungkin agak terlalu ekstrem, cuman kurang lebih itulah yang terjadi di hubungan kalian ini gitu ya. Ada standar-standar yang sebenarnya yang lu tetapin yang sebenarnya agak-agak outdated gitu, yang sebenarnya udah nggak relevan lagi nih di usia lo yang sekarang, atau di pengalaman atau di stage hidup lo yang sekarang gitu. Itu udah nggak relevan lagi, cuman lo masih berusaha untuk enforce hal tersebut. Lo masih berusaha untuk kayak, ya tapi kan gue punya prinsip, gue punya standar. Well, ya emang bagus untuk lo punya prinsip gitu, cuman jangan terus jadi itu menghambat lo untuk beradaptasi dan berkembang gitu ya. Karena di sini sebenarnya ada hal-hal yang harusnya masih bisa lo toleransi, karena di sini tuh gue ngeliat ada konflik batin antara pikiran lo sama hati lo. Hati lo sebenarnya masih pengen coba, hati lo masih pengen optimis, hati lo masih ingin percaya sama hubungan ini, tapi pikiran lo kayak udah kayak enggak sesuai standar gue, itu nggak bisa lagi cuy, gini. Terus yang tadi gue liat ada pengaruh eksternal, ini adalah mungkin ini berlaku secara negatif. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya adalah mungkin kalau di case yang sebelumnya lo terlalu conform, lo terlalu mengikuti oleh standar sosial yang ada, di sini kayaknya lo terlalu nggak mau dengerin gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang menasehati lo, oke, ini kayaknya hubungan lo masih bisa diselamatin, cuman lo nya kayak enggak, gue punya prinsip cuy gitu. Dan itu menghalangi lo untuk melihat kondisi hubungan kalian secara lebih objektif. Oke? Kayak you fail to see that it's actually bisa diselamatin gitu hubungan lo gitu loh. Karena toh buat apa lo bohongin perasaan lo sendiri? Karena di sini gue liat dari kartu ya, hati lo masih pengen nyoba,
hati lo masih pengen percaya, ya udah cuy, cuman pikiran lo tuh pengen buru-buru udahan aja, kayak nggak bisa cuy gitu. Jadi kalau gue lihat dari kartu di sini, jangan gegabah ya, jangan gegabah, dan coba lihat lagi secara objektif gitu. Yang pertama-tama harus lo lihat adalah standar lo sendiri. Standar gue ini sebenarnya masih valid, masih relevan atau enggak. Kalau standar gue, kayak prinsip gue ini ternyata kayak udah nggak relevan lagi nih dengan stage hidup gue yang sekarang, dengan usia gue yang sekarang, dan dari lihat dari pengalaman lo kemarin-kemarin, kalau udah nggak relevan lagi, kenapa harus dipertahankan? Ya, kayak whatever works aja sih sebenarnya kalau gue lihat dari kartu ini. Jadi kayak jangan terlalu rigid gitu, jangan terlalu kaku, karena hidup itu nggak kaku sama sekali, dia akan terus mengalir gitu. Jadi kalau misalnya lo berusaha untuk menahan itu semua, lo berusaha untuk membendung itu semua, tapi dengan cara yang salah, lo mencoba untuk punya struktur tapi dengan cara yang salah, itu bakal merugikan diri lo sendiri kayak gitu. Jadi kayak coba pikir-pikir ulang dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan, karena kayak gini, toh yang rasain sakit lo sendiri gitu loh. Jadi kayak inilah titik dimana gue juga ngerasa, kalau gue dari kartu ya, titik dimana lo juga harus belajar sayang sama diri lo sendiri ya. Don't be too hard on yourself, karena kayak lo mencoba untuk menetapkan peraturan lo ini secara strict, secara rigid, itu gue ngeliat sini sebagai bentuk pendisiplin. Kayak lo berusaha untuk jadi orang yang disiplin ya. Cuman when it comes to hard, lo juga harus tahu kapan waktunya lo sayang sama diri lo sendiri ya. Jadi kayak jangan terlalu keras sama diri sendiri, oke? Jangan gegabah deh intinya ya, karena kayak kalau lo masih percaya sama hubungan ini, ya udah sok atuh cobain aja lagi gitu, nggak ada salahnya kok gitu. Jadi itu sih readingnya buat kalian. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading gue. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian ngerasa ini bermanfaat, bolehlah gue minta support kalian dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Segitu aja dari Mayanov untuk kali ini. Makasih ya udah nonton. Bye-bye.